Baik, berikutnya kita akan membahas tentang eksponen dan logaritma. Eksponen dan logaritma. Baik, kita akan bahas dulu dari eksponen ya. Jadi apa itu eksponen? Eksponen itu sebenarnya adalah pangkat. Jadi kita akan membahas tentang perpangkatan gitu ya. Nah, kalau kita berangkat dari dasar, tentu definisi dari pangkat itu adalah perkalian yang berulang ya. Jadi kalau misalkan kita punya A pangkat 3, ini tuh sama saja artinya dengan A kali A kali A gitu. Kemudian sekarang kita akan coba lihat bagaimana sifat dari misalnya perkalian dua buah bilangan yang basisnya sama tapi pangkatnya beda. Misalkan saya punya A pangkat 3 dikali dengan A pangkat 2. Nah, ini seperti apa? Nah, ini berarti kita bisa tuliskan A kali A kali A, ya kan, dikali A pangkat 2 kali A kali A gitu ya. Jadi ini yang A pangkat 3-nya. Yang ini adalah A pangkat 2. Nah, bisa dilihat di sini sama dengan A pangkat 5. Gitu ya. Atau ini sama dengan A pangkat 3 kali A pangkat 2 itu sama dengan A pangkat 3 plus 2 sama dengan A pangkat 5. Nah, bentuk umumnya berarti dari sini kita bisa lihat bahwasanya secara umum kita bisa tuliskan bahwasanya A pangkat M dikali dengan A pangkat N itu sama dengan A pangkat M plus N gitu. Nah, kemudian sekarang kita akan coba bahas gimana kalau kita bagi pembagian ya. Misalnya saya punya A pangkat 5 dibagi dengan A pangkat 2 gitu. Berarti di sini saya punya A kali A kali A kali A kali A gitu, sebanyak 5 kali dibagi dengan A kali A. Nah, kita bisa lihat di sini A-nya bisa dicoret sehingga sisanya tinggal A pangkat 3. Nah, ini sebenarnya bisa dituliskan juga bahwasanya A pangkat 5 per A pangkat 2 itu sama dengan A pangkat 5 dikurangi 2 sama dengan A pangkat 3. Nah, bentuk umumnya berarti saya punya A pangkat M dibagi dengan A pangkat N itu sama dengan A pangkat M dikurangi N gitu. Nah, gimana kalau A pangkat 1/n gitu ya. Jadi semua bilangan di sini, semua bilangan kecuali 0 ya, kecuali 0. Jika di pangkat 0 maka hasilnya adalah 1. Nah, apa maksudnya? Jadi saya punya A pangkat 0 itu sama dengan 1. Nah, di sini melanjutkan pembahasan kita yang tadi, berarti kalau saya punya A pangkat M per A pangkat N itu sama dengan A pangkat M dikurangi N. Gimana sekarang kalau misalnya yang atas itu kita jadikan 0, A pangkat M sama dengan 0 gitu ya misalnya. Berarti ini kan 1. Maka saya akan punya 1 per A pangkat N itu sama dengan A dikurangi 0 min N sama dengan A pangkat minus N gitu ya. Jadi ini adalah relasi eksponennya. Jadi A pangkat min N itu sama dengan 1/A pangkat N gitu. Nah, sekarang saya mau lihat lagi gimana kalau saya punya pangkat tapi pecahan, terutama akar gitu ya. Jadi saya tahu bahwasanya kalau akar A dikali dengan akar A itu sama dengan A. Nah, di sini kita bisa lihat akar ini kita bisa tuliskan sebagai pangkat setengah ya. Jadi A pangkat setengah kali A pangkat setengah itu sama dengan A pangkat setengah plus setengah atau sama dengan A pangkat 1 atau sama dengan A. Jadi kesimpulannya apa? Akar A itu sama dengan A pangkat setengah. Tuh. Nah, ini kurang lebih seperti itu untuk sifat dari pangkat ya.
Kemudian sekarang kita akan lihat sifat dari logaritma gitu. Jadi ini ada hubungannya dengan pangkat. Jadi kalau misalkan saya punya relasi B di pangkat X itu sama dengan A gitu ya. Dengan B, X, dan A itu ya angka-angka yang berkaitan gitu. Maka saya bisa tuliskan relasi di sini. Logaritma dengan basis B dari A itu sama dengan X. Nah, apa sebenarnya maksud dari relasi ini? Jadi, kalau kita tuliskan menggunakan kalimat, maka relasi ini tuh sebenarnya mengatakan sebuah pertanyaan ya. Jadi, B pangkat berapa sih? B pangkat berapa? Supaya hasilnya A. Supaya hasilnya adalah A. Jawabannya adalah ternyata B pangkat X gitu. Nah, ini adalah makna dari logaritma ya. Jadi dia mencari pangkat dari basisnya. Basisnya itu di sini kita basis logaritmanya itu B supaya dapat hasil sebesar X gitu. Nah, di sini kita kalau basis ya, basis yang sering digunakan itu sebenarnya adalah 10 dan bilangan Euler atau E. Itu ya. Jadi basis logaritma yang sering digunakan adalah di sini B-nya itu sama dengan 10 atau B itu sama dengan E, di mana E itu adalah bilangan Euler itu nilainya sama dengan 2,71828 seterusnya. Ini bilangan irasional gitu ya. Nah, kalau dia basisnya 10, jika B-nya sama dengan 10, biasanya dia tidak ditulis B sama dengan 10, maka biasanya log-nya itu ya log 10 itu biasanya dituliskan hanya sebagai log saja. Kalau tulisan orang lihat log cuman log saja itu maka itu sebenarnya udah implisit bahwasanya di situ basis yang digunakan adalah angka 10. Nah, jika B itu sama dengan bilangan Euler, maka di sini log dari basis bilangan Euler itu ditulis biasanya simbolnya adalah ln. Nah, ln ini sebenarnya merupakan singkatan ya. Jadi ini sebenarnya adalah logaritma natural. Logaritma natural gitu. Nah, ini penyebutannya kenapa logaritma natural itu sebenarnya ada di matematika ya, karena kalau kita lihat di sini kalau B-nya itu adalah E, maka saya punya semacam relasi gitu ya. Kalau relasi kan tadi kita relasinya BX sama dengan A gitu ya. Kalau asal logaritma yang di atas tadi, ya kan? Nah, ini kalau kita pakai logaritma, kalau kita basisnya E, maka dituliskan E pangkat X sama dengan A. A-nya tuh ya sama dengan A gini ya. Nah, menariknya di logaritma natural itu adalah turunan dari, kenapa dia disebut natural, karena E-nya itu turunan dari fungsi E pangkat X itu adalah dirinya sendiri, dan juga integralnya itu adalah dirinya sendiri plus suatu konstanta gitu. Jadi ini memang suatu bilangan yang spesial gitu ya. Nah, sekarang kita ingin membahas tentang operasi apa aja yang kita bisa gunakan menggunakan logaritma ini. Nah, jadi kalau misalnya kita berangkat secara umum dulu ya. Jadi misalkan saya punya, saya ingin membuktikan beberapa sifat dari logaritma. Sifat yang pertama itu adalah kalau saya punya logaritma, maaf, ini salah.
kalau saya punya logaritma dari B, dari suatu basis B, di sini adalah A pangkat N, maka ini sama dengan N-nya itu pindah ke depan, N logaritma jadi pengali ya, dari A gitu. Nah, pertama kita akan buktikan sifat logaritma ini. Jadi kita berangkat dari awal, jadi misalkan A itu sama dengan B pangkat X. Kemudian saya ingin jadikan A pangkat N gitu, sama dengan B pangkat N X, kan jadinya gitu. Nah, sekarang saya logaritmakan dengan basis B. Jadi saya logaritmakan dengan basis B, log B dari AN. Maka di sini logaritma B dari B NX kan gini. Maka ini hasilnya kan sama dengan N kali X gitu ya. Nah, sedangkan X sendiri itu apa? X itu saya bisa tuliskan dari sini. X itu sama dengan logaritma basis B dari A kan gitu ya. Nah, maka di sini saya punya logaritma B, di sini A pangkat N itu sama dengan NXN dikali logaritma B basis B dari A gitu ya. Jadi ini adalah pembuktian dari sifat yang ada di sini. Tuh. Nah, kemudian dari sifat ini kita akan coba buktikan beberapa sifat-sifat logaritma yang lain gitu. Nah, sekarang misalnya saya ingin membuktikan sifat logaritma perkalian dari logaritma. Jadi logaritma dengan basis B dari suatu bilangan A dikali C itu sama saja dengan logaritma basis B A plus logaritma basis B C gitu. Nah, sekarang saya ingin membuktikan sifat ini gitu ya. Jadi saya bisa berangkat dari misalkan saya punya relasi gini, A itu merupakan hasil dari B pangkat X, dan C itu sama dengan hasil dari B pangkat Y gitu ya. Sama-sama basisnya B, cuman dipangkatkan beda menghasilkan angka A dan C gitu. Sehingga dari sini saya punya X itu sama dengan logaritma basis B dari A. Ini jadi A sama dengan B pangkat X, C sama dengan B pangkat Y. X sama dengan logaritma basis B dari A, dan Y berarti itu sama dengan logaritma basis B dari C, kan gitu. Nah, sekarang saya mau kalikan A kali C. Nah, dari sini saya mau kalikan A kali C gitu. A kali C itu sama dengan BX kali BY, sama dengan BX plus Y kan gitu ya, kalau dari sifat eksponen gitu. Nah, dari sini kemudian AC ini saya logaritmakan terhadap basis B. Logaritma dari A kali C itu sama dengan logaritma dari basis B dari X plus dari B pangkat X plus Y kan gitu ya. Maka dari sini saya punya logaritma basis B dari A kali C dari dua buah bilangan ini sama dengan tentu ini pangkatnya berarti X plus Y. Nah, X plus Y tadi apa? X itu sama dengan ini logaritma A, dan Y sama dengan logaritma C. Berarti logaritma dari suatu basis ini A kali C sama dengan logaritma B kali A plus logaritma basis B dari C gitu. Nah, tentu saja kalau basisnya sekarang kita set untuk misalnya kita lihat gimana kalau sifatnya itu di basis 10 dan basis bilangan Euler gitu. Kalau basis 10 maka di sini kalau untuk sifat yang ini maka saya akan punya logaritma tanpa ditulis 10-nya ya. Misalnya adalah logaritma 5 pangkat 3, maka di sini sama saja 3 kali logaritma 5 gitu ya. Nah, ini contohnya gitu. Jadi misalnya ln 5 pangkat 3 sama juga, berarti ini 3-nya ke sini, ini ln dari 5 gitu. Cuman ini kan basisnya yang atas pakai basis 10, kemudian yang ln itu pakai bilangan Euler. Nah, gimana dengan sifat yang ini? Sifat yang ini ya aplikasinya misalkan untuk basis 10, maka saya punya misalnya log dari 7 kali 6 gitu misalnya, ini sama dengan
log 7 plus log 6 gitu. Kalau ln juga sama, ln 7 kali 6, maka dia sama-sama ln 7 plus ln 6. Nah ini gimana kalau kita lihat aplikasinya, kalau kita set basisnya itu 10 ataupun E gitu. Nah kemudian saya akan membahas gimana kalau lognya itu bukan perkalian tapi pembagian gitu ya misalnya. Jadi saya punya logaritma dari A dibagi B gitu misalnya, A dibagi B. Nah ini kan bisa ditulis sebagai logaritma A dikali B pangkat min 1 gitu ya. Jadi saya punya di sini sama dengan logaritma A plus logaritma B pangkat min 1 kan gitu. Nah, tapi pakai aturan yang pangkat tadi bisa pindah ke depan, maka di sini bisa dituliskan logaritma A plus ini min 1 dikali logaritma dari B. Yang sama saja dengan logaritma A dibagi B itu sama dengan logaritma A dikurangi logaritma B. Nah, ini adalah sifat kalau logaritma kita mau lakukan pembagian gitu ya. Nah, berikutnya kita ingin melihat bagaimana kita bisa berpindah dari basis 10 ke basis E gitu. Nah, saya misalnya perpindahan basis logaritma ya, perpindahan basis logaritma dari basis 10 menuju ke basis bilangan Euler E gitu. Atau bolak-balik gitu juga bisa, kita relasinya bolak-balik. Basisnya bolak-balik antara 10 dan E gitu. Nah, sekarang kita akan misalkan saya punya sebuah angka gitu ya. Angkanya ini kita asumsikan sebagai X, atau kita kalau pakai notasi yang sebelumnya supaya sama. Oke, kita pakai notasi ini aja ya, A B pangkat. Oke. B-nya bisa macam-macam. Oh, X-nya jadi pangkatnya hasilnya A gitu. Oke. Jadi kalau misalkan di sini saya punya A itu sama dengan A, bilangan A itu kalau diwakili dengan pangkat 10 adalah 10 pangkat X. Sedangkan kalau mau pakai bilangan Euler itu sama dengan pangkatnya adalah Y. Jadi misalkan saya punya sebuah angka yang bisa diberikan oleh dua relasi ini ya. Dia bisa diberikan sebagai 10 pangkat X ataupun E pangkat Y. Nah, karena kedua angka ini sama, maka kita bisa samakan kedua sisi, yaitu 10 pangkat X sama dengan E pangkat Y gitu ya. Nah, kemudian di sini saya akan masukkan dia logaritma naturalnya gitu ya. Jadi ln 10 pangkat X sama dengan ln E pangkat Y gitu. Nah, tentu di sini saya punya X kali ln pangkat 10, ln 10 gitu. Logaritma basis E dari angka 10 sama dengan Y gitu kan. Karena ln itu sama saja mengambil dari pangkatnya itu. Nah, di sini X-nya sendiri itu kita bisa ekspresikan ya. Jadi di sini saya punya X dan Y. Ya, saya punya X, saya punya Y. Nah, ini kita bisa ekspresikan dari relasi-relasi yang ada di atas ini. Kalau kita lihat dari relasi ini, maka saya punya X itu sama dengan log A, sedangkan di sini Y sama dengan ln A gitu ya. Maka di sini kita bisa tuliskan X-nya kita bisa ganti dengan log A. Berarti di sini saya punya log A ln 10 gitu sama dengan ln A. Nah, di sini adalah relasi yang mengubah ln menjadi log. Kita lihat di sisi sini itu dia sudah memakai log, yang di sisi sini dia memakai ln gitu ya. Jadi tinggal dikalikan dengan ln 10 ya. Jadi berapa nilai ln 10? Kita coba cek menggunakan kalkulator.
Coba kita cek ln 10 sama dengan 2,3025 atau kita singkat aja 2,303 gitu ya. 2,303. Berarti ln 10 itu 2,303. Berarti di sini kita bisa tuliskan sebagai 2,303 log A itu sama dengan ln A, gitu ya. Jadi kalau saya punya log A ada nilainya, tinggal dikalikan dengan ini supaya saya dapat ln A-nya. Begitu juga sebaliknya, relasi ini adalah relasi kalau misalnya dari log mau dapatkan ln, atau kita mau dari ln mau dapatkan log gitu. Jadi kita juga punya relasi log A itu sama dengan ln A dibagi dengan 2,303. Jadi kalau saya punya ln A mau dapat log A tinggal dibagi angka ini gitu. Jadi ini adalah cara untuk mengkonversi dari log menuju ke ln gitu.